Naturalisasi pemain keturunan kembali menjadi sorotan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar mencari dan merekrut pemain berdarah Indonesia yang lahir atau besar di luar negeri, khususnya di Belanda. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk sudah lebih dulu bergabung memperkuat Garuda. Kini, PSSI kembali memproses dua nama baru, Miliano Jonathans dan Moro Zilstra, yang direncanakan akan memperkuat timnas Indonesia pada agenda FIFA di September tahun 2025 menghadapi Lebanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya. Namun, langkah ini menuai perdebatan. Simon Tahamata, legenda sepak bola berdarah Maluku yang kini menjabat sebagai Head of Scouting PSSI, menyampaikan pandangan berbeda. Menurutnya, PSSI sebaiknya berhati-hati dalam memberi tempat kepada pemain keturunan agar tidak menutup jalan bagi bakat lokal yang sebenarnya tidak kalah potensial. Naturalisasi bukanlah hal baru di sepak bola Indonesia. Sejak era 2010-an, sejumlah pemain asing dan keturunan telah resmi menjadi WNI demi memperkuat timnas. Tren ini semakin marak ketika Shin Tae-yong mengambil alih kursi pelatih. Dengan target besar menuju Piala Dunia 2026, PSSI merasa perlu menambah kualitas skuad lewat darah segar dari luar negeri. Banyak pemain keturunan yang memang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Mereka terbiasa dengan pola latihan modern, disiplin, serta intensitas pertandingan yang tinggi. Hal ini dianggap bisa mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia yang sedang berbenah. Dua nama terbaru yang sedang diproses adalah Miliano Jonathans, gelandang muda berbakat, serta Moro Zilstra, kiper potensial yang juga punya darah Indonesia. Keduanya dijadwalkan menjalani naturalisasi agar bisa memperkuat timnas pada FIFA di September tahun 2025. Kehadiran mereka diharapkan menambah kedalaman skuad, apalagi posisi gelandang kreatif dan penjaga gawang selama ini menjadi sorotan dalam tim. Publik menaruh harapan besar bahwa keduanya bisa langsung memberikan dampak instan ketika melawan Lebanon dan Kuwait. Di tengah euforia ini, Simon Tahamata justru memberikan peringatan. Menurutnya, naturalisasi seharusnya tidak menjadi solusi utama. Ia menilai masih banyak pemain muda lokal yang memiliki bakat mumpuni dan layak mendapat kesempatan tampil di timnas. Kalau kita ambil banyak pemain keturunan dari Belanda, buat apa pemain lokal yang ada di sini? Ujarnya dalam wawancara di ajang Garuda International Cup GIC ke-2025. Simon menambahkan, dirinya khawatir bakat-bakat lokal akan terpinggirkan jika PSSI terlalu bergantung pada naturalisasi. Anak-anak muda yang berjuang dari akademi di tanah air bisa kehilangan motivasi apabila pintu timnas selalu lebih terbuka untuk pemain dari luar negeri. Debat naturalisasi selalu berputar pada dua sisi. Pro. Naturalisasi mendatangkan kualitas instan, mempercepat peningkatan level permainan timnas, dan memberi pengalaman baru bagi pemain lokal. Kontra. Naturalisasi bisa menghambat regenerasi pemain lokal, menciptakan ketergantungan, dan mengurangi motivasi anak-anak muda yang berlatih di Indonesia. Simon Tahamata menegaskan bahwa pengembangan pemain usia muda harus tetap menjadi prioritas. Menurutnya, keberhasilan sejati bukan diukur dari berapa banyak pemain keturunan yang memperkuat Indonesia, melainkan dari berapa banyak pemain lokal yang bisa berkembang hingga level senior. Simon menyoroti masalah klasik di sepak bola Indonesia. Pemain usia muda sering menunjukkan potensi besar, tetapi performa mereka cenderung menurun ketika masuk level senior. Ada kesenjangan dalam proses pembinaan, mulai dari aspek fisik, taktik, hingga mental. Menurut Simon, ibarat bayi, mereka belajar merangkak lalu berjalan. Sama halnya di sepak bola, pemain harus melewati tahapan dengan benar. Ia menyebut bahwa pelatih di Indonesia sebenarnya berkualitas, tetapi sistem pembinaan masih perlu diperbaiki agar pemain lokal bisa konsisten bersaing di level tertinggi. Indonesia kini tengah berusaha mewujudkan mimpi besar, lolos ke Piala Dunia ke-2026. Agenda FIFA melawan Lebanon dan Kuwait adalah bagian dari persiapan tersebut. Dalam konteks ini, PSSI merasa penggunaan pemain keturunan adalah langkah realistis untuk meningkatkan peluang. Namun, Simon Tahamata melihatnya dengan perspektif berbeda. Baginya,
Mimpi besar itu justru harus diraih lewat pembangunan pondasi yang kokoh, bukan sekadar hasil instan. Sebagai Head of Scouting, Simon punya tanggung jawab besar dalam mencari talenta berbakat baik dari dalam negeri maupun diaspora. Latar belakangnya sebagai mantan pemain Ajax Amsterdam dan pengalaman melatih tim muda membuatnya memahami pentingnya sistem pembinaan jangka panjang. Di satu sisi, ia mendukung kehadiran pemain keturunan yang benar-benar berkomitmen membela merah putih. Namun di sisi lain, ia tidak ingin potensi lokal terabaikan. Oleh karena itu, ia mendorong PSSI untuk lebih serius membina akademi, liga usia muda, hingga kompetisi berjenjang. Kekhawatiran utama Simon adalah minimnya kesempatan bagi pemain lokal untuk membuktikan diri. Jika naturalisasi terus-menerus dilakukan tanpa perencanaan matang, maka bisa menimbulkan kesenjangan generasi. Pemain muda lokal kehilangan panggung, sementara pemain keturunan yang lahir dan besar di luar negeri justru mendominasi. Hal ini berpotensi menciptakan dilema jangka panjang. Timnas memang kompetitif, tetapi regenerasi tidak sehat. Dalam skenario terburuk, ketika arus pemain keturunan berhenti, Indonesia bisa kembali kesulitan mencari pengganti. Alih-alih menolak mentah-mentah, Simon mendorong jalan tengah. Pemain keturunan boleh masuk, tetapi tidak boleh mengorbankan ruang bagi pemain lokal. PSSI harus bisa menyeimbangkan keduanya, sehingga timnas memiliki kombinasi ideal antara pemain lokal dan diaspora. Langkah seperti ini juga bisa menciptakan kompetisi sehat. Pemain lokal akan termotivasi karena harus bersaing dengan pemain diaspora, sementara pemain keturunan tidak merasa otomatis mendapat tempat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan PSSI antara lain, mengembangkan kompetisi usia muda yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan klub profesional, memberikan menit bermain lebih banyak kepada pemain muda di liga domestik, mengatur kuota pemain keturunan dalam timnas agar tetap ada keseimbangan, membuat roadmap jangka panjang pembinaan pemain lokal, bukan hanya fokus pada turnamen terdekat. Meski mengkritisi naturalisasi berlebihan, Simon tetap optimis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Ia percaya bahwa bakat lokal Indonesia sangat melimpah, hanya perlu diasah dengan sistem yang tepat. Saya datang ke sini untuk membantu mereka lebih berkembang, tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Simon tidak sekadar memberi kritik, tetapi juga siap turun tangan membenahi pembinaan. Naturalisasi pemain keturunan memang menawarkan keuntungan jangka pendek, terutama untuk mendongkrak kualitas tim nasional. Namun, seperti yang diingatkan Simon Tahamata, jangan sampai hal ini membuat bakat lokal terpinggirkan. Indonesia punya banyak pemain muda potensial yang layak diberi kesempatan untuk berkembang dan membela merah putih. Dengan kombinasi yang tepat antara pemain keturunan dan bakat lokal, serta sistem pembinaan yang berkelanjutan, mimpi besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026 bukan hal mustahil. Bagi pembaca setia Cek Fakta, isu ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil instan, tetapi juga tentang keberlanjutan. Naturalisasi mungkin membantu hari ini, tetapi pembinaan pemain lokal adalah investasi untuk masa depan.